Pelatih Bali United, Stefano Cugura alias Teco, memberikan respons terkait dua pemainnya yang dicoret dari Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong telah menyeleksi pemain yang dipanggil training camp. Sebanyak 9 pemain dicoret dari TC Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah menetapkan 28 pemain yang akan berjuang membela negara dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di Dubai, Uni Emirat Arab. Masih ada 3 laga sisa yang akan dijalani Timnas Indonesia, sekaligus 2 uji coba di UEA. Skuad Timnas Indonesia akan berangkat dari Jakarta ke Dubai pada Senin tanggal 17 Mei tahun 2021 pukul 0.40 waktu Indonesia Barat. Dalam skuad ini, Sintayong tak menyertakan pemain naturalisasi. Penyerang Bali United Ilyas Pasojevic yang sempat dipanggil TC akhirnya dicoret dari skuad Timnas Indonesia. Begitu pula Mark Klok yang tidak dibawa dalam lawatan ini lantaran menemani istri lahiran. Selain Spaso, Sin juga tak mencoret penyerang Bali United yang dipinjamkan ke Persis Solo Irfan Jauhari. Selain itu, pemain yang dipinjamkan Bali United ke Persis Solo, Irfan Jauhari, juga tidak dibawa ke Dubai. Sungguh mengejutkan karena Irfan Jauhari yang langganan gabung pemusatan latihan timnas justru tidak dibawa Sintayong. Pelatih Bali United, Stefano Cugura Teco, angkat bicara terkait tak diikut sertakannya Spaso dan Irfan Jauhari ke Dubai. Teco meminta kedua pemain andalannya itu tetap semangat. Dua pemain harus tetap semangat, balik ke klub kerja keras lagi. Untuk bantu tim punya prestasi, tegas Teco pada Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021. Saat ini tersisa Nadeo Argawinata sebagai satu-satunya wakil Bali United di Timnas Indonesia. Sintayong menyatakan seorang striker seperti Osvaldo Hai harus mau turun membantu pertahanan Timnas Indonesia. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Sintayong, kembali memberi masukan pada para pemain tim Garuda. Sintayong hendak memimpin keberangkatan skuad Timnas Indonesia ke Uni Emirat Arab, Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021. Evan Dimas dan kawan-kawan telah melakoni training camp di Stadion Madia sejak Sabtu, tanggal 1 Mei tahun 2021, 2 pekan lalu. Dalam kurun waktu tersebut, mereka telah 2 kali mencicipi laga internal, yaitu pada Jumat, tanggal 7 Mei tahun 2021, dan Selasa, tanggal 11 Mei tahun 2021. Pada laga pertama, gol Kadek Agung menjadi satu-satunya pembeda antara tim putih dan tim biru. Lantas pada laga kedua, trio Evan Dimas, Adi Setiawan, dan Sadam Gafar mampu memenangkan tim putih dengan skor 3-1. Dalam 2 pekan berlatih, Sintayong memiliki sejumlah catatan bagi anak asuhnya. Salah satu yang disoroti Sintayong dalam pertemuan di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat, tanggal 14 Mei tahun 2021, adalah kemauan membantu pertahanan tim. Coach Sin pun mengkritik sekaligus mencontohkan striker Persija Jakarta, Osvaldo Hai. Contohnya ambil Osvaldo Hai, dia striker dan harus turun ke belakang, ujar Sin dikutip dari bolasport.com, tanggal 14 Mei tahun 2021. Harus mau mengadang bola sehingga pemain belakang pun berani bermain seperti itu, tambahnya. Dalam skuad final yang diumumkan Sin, posisi striker akan diperebutkan Hai, Brave Fatari, Kusedia Hariyudo, M. Rafil, dan Sadam Gafar. Menurut Sin, Timnas Indonesia akan sangat terbantu dengan para striker yang turun membantu lini belakang. Jadi tim tidak akan kalah begitu gampang, tegasnya. Kalau tidak ada mental atau pikiran untuk berlari turun membantu, tentunya akan sulit, tandasnya.
Ketum PSSI Iwan Bule mengakui pihaknya belum mampu memenuhi keinginan Sintayong soal lapangan sendiri. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Sintayong, memiliki keinginan yang tak mampu dipenuhi PSSI. Sintayong baru saja mengungkapkan permohonan agar PSSI memiliki lapangan tersendiri untuk digunakan Timnas Indonesia. Selama ini, Timnas Indonesia asuhan Sintayong berlatih di Stadion Madia, Jakarta. Arena yang berada di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut merupakan kepunyaan pemerintah Indonesia. Sintayong pun sudah menyatakan permohonannya tersebut kepada Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. "Ya, saya minta kepada Bapak Ketua Umum untuk punya lapangan sendiri," ujar Sin dikutip dari Arta Kota, tanggal 14 Mei tahun 2021. Menurut Sin, lapangan dengan akses lebih mudah akan membuat pemain bisa menambah porsi latihan sendiri. Jadi pemain kalau mau latihan sendiri atau tambahan mereka bisa lakukan kapanpun, tambah Sin. Selain itu, kalangan pemain yang diwakili Evan Dimas, Osvaldo Hai, dan Pratama Arhan juga menginginkan hal serupa. Muhammad Iryawan yang akrab disapa Iwan Bule itu langsung menampung aspirasi dari Sintayong. Hanya saja, Iwan Bule mengakui pihaknya belum mampu membangun lapangan sendiri. "Ya, tadi kami juga sudah sampaikan ke staf Sus Kemenpora, Pak Uden," ucap Iwan Bule, tanggal 14 Mei tahun 2021. "Kami federasi terus terang belum mampu untuk membangun lapangan TC karena sulit situasi begini," imbuhnya. PSSI pun melimpahkan tugas tersebut pada pemerintah. "Harapannya dari pemerintah dan sudah dicatat beliau, makanya saya minta itu bisa menjadi yang terbaik," ujar Iwan Bule. "Ini jeritan hati dari pemain, bukan saya. Kalau saya mungkin dibilang mengada-ada tapi ini dari pemain," tukasnya. Manajer pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mengaku heran dengan peringkat Indonesia yang jeblok di FIFA. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, dengan pemain yang ada Indonesia seharusnya bisa tembus 100 besar peringkat FIFA. Saat ini Timnas Indonesia memang masih mandek di urutan ke-173 ranking FIFA. Ranking Indonesia ini hanya berada satu tingkat di atas Kamboja. Sementara, Indonesia tertinggal jauh dengan Vietnam yang kini berada di peringkat 92. Sintayong menambahkan, mentalitas dan fisik pemain Indonesia kembali jadi sorotan. Maka dari itu, Sintayong akan terus memperbaiki dua hal tersebut agar Timnas Indonesia bisa memiliki taji di ASEAN maupun Asia. Secara fisik dan mental sangat kalah dan itu mau tidak mau harus diperbaiki. "Saya juga ingin berbicara kepada Pak Ketum PSSI, Muhammad Iryawan, bingung juga kenapa Indonesia berada di urutan ke-173. Kita pasti bisa berada di peringkat ke-100 kalau kalian mempunyai mental dan memberikan semuanya untuk tim," ungkap Sintayong. Sebagai contoh, pertama saat Timnas U19 ke Kroasia dan melawan Timnas Kroasia serta Bulgaria. "Kami kemasukan 7 dan 3 gol. Saat bermain, pemain tidak ada yang berani menghadang tendangan lawan," sambung Sin. Lalu, setelah pertandingan Sin mengubah mentalitas para pemain Indonesia dan akhirnya berubah pesat. "Hal inilah yang ingin diterapkan Sin kepada Timnas Indonesia Senior. Akhirnya kami melakukan perubahan latihan jadi kalau misalkan ada lawan yang menendang segera adang dan akhirnya bisa lebih baik. Sebelumnya tidak ada yang mau menghadang. Setelah itu dari pemain sendiri tidak ada takutnya dan akhirnya kami tidak banyak kemasukan bahkan berhasil menang dan imbang," tutup Sintayong.